biasa nih, IPR Lecturer Training Japan Patent Office Tokyo 2007, pelatihan konsultan Haki di Fakultas Hukum Indonesia, Universitas Indonesia, dan Teknik Arsitektur ITB tahun 92. Sekarang adalah founder di Lembaga Konsultasi Haki Indonesia dan juga dosen di Universitas Paramadina. Beliau juga adalah ketua harian UPPKS nih, mungkin teman-teman udah pada kenal ya, soalnya di Operasi Aku Pusat 3 ya. Dan saat ini juga adalah anggota kelembagaan di Forum CSR Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apa kabar Pak Erik? Baik, kabar baik. Ya, sudah lama nih kemarin ketemu di meeting ya. Iya. Suara saya jelas? Jelas Pak, silakan jelas, Pak ya. Tentang Haki Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bertemu dengan rekan-rekan semua, terutama dari kelompok PPKA, di mana hari ini saya akan mencoba share tentang Haki ya. Jadi bagaimana pentingnya perlindungan merek dagang bagi semua usaha sebenarnya. Jadi bukan hanya PPKA, semua usaha pasti butuh merek dagang. Nah ini saya mohon minta bantuan dari pusat. Tadi sudah pesan untuk di share, silahkan. Oke. Cukup jelas terlihat teman-teman semua? Jelas Pak Eri. Oke, jelas ya. Oke, baik. Saya mulai dengan mungkin di awal dulu, mungkin di cover itu saya bisa jelaskan juga, bisa back lagi. Oke, jadi di sini saya tentu menjelaskan secara umum dulu pentingnya perlindungan merek dagang bagi kelompok PPKA. Nah, di situ terlihat ada logo-logo ya. Ini bukan logo sponsor ya. Di bawah itu adalah ada BNI, itu ada logo juga dari LKHI, Lembaga Haki yang saya punya, kemudian juga Adidas dan Sogo. Nah, yang perlu saya jelas ini adalah orang suka bertanya, Pak, apakah merek itu termasuk logo saja, tulisan saja, atau gabungannya? Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit. Yang dikatakan logo adalah sesuatu yang tidak bisa disampaikan secara langsung ya, satu kata, dua kata itu nggak bisa. Misalnya kita lihat di sini ada Sogo misalnya. Nah, jadi kalau kita lihat logonya itu adalah yang berupa lingkaran itu, ya, yang berupa lingkarannya ada tinta silang merah itu logo. Nah, kemudian tulisannya ya Sogo gitu ya, tulisan itu bisa huruf, bisa angka. Gitu. Nah, gabungan tulisan sama logo itu yang dikatakan dengan etiket merek, ya. Jadi istilahnya ada etiket ya, etiket merek. Nah, jarang sekali merek itu yang hanya logo saja. Mungkin kalau saya tanya kepada Anda semua, barangkali ada nggak merek logo tok gitu, ya nyaris tidak ada. Karena kalau logo saja orang tidak bisa mengucapin langsung. Tapi kalau saya tanya ada nggak merek itu tulisan saja. Nah kalau tulisan saja banyak ya, misalnya kayak Toshiba, kayak Sony itu hanya tulisan tok, nggak ada logonya gitu. Nah kenapa orang harus bikin tulisan dan logo gitu? Nah ini ada keberuntungannya gitu ya. Jadi kalau tulisan itu tentu sesuatu yang diucapkan, misalnya nama seseorang, misalnya nama saya Pak Heri. Jelas gitu ya Pak Heri. Nah, kemudian logo itu adalah sesuatu yang di-create juga yang bisa dibikin dipercantik. Jadi misalnya orang lihat misalnya huruf M kuning gitu ya. Pasti dong sudah tahu semua M kuning pasti McDonald gitu. Itu dari ditaruh di puncak bukit atau di puncak gunung pun kalau dia gede pasti orang tahu itu nggak usah baca McDonald gitu. Bahwa ada McDonald di puncak bukit gitu ya. Nah, kebanyakan umumnya adalah orang membuat adalah logo dan tulisan gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah apakah merek itu logo saja, tulisan saja atau dua-duanya, merek itu adalah dua-duanya ya. Tapi boleh logo saja boleh, tulisan saja boleh, atau keduanya. Umumnya yang membuat adalah keduanya. Nah kita lihat lagi di Adidas itu misalnya ada contoh di Adidas itu ada logo, di atas itu logo ya, yang kotak-kotak hitam itu tuh logo, kemudian tulisannya adalah Adidas, kemudian lagi namanya Forever Sport. Nah itu adalah tagline atau slogan gitu ya. Nah itu juga bisa juga didaftar berbarengan, tapi repotnya kalau didaftar berbarengan, slogan itu kalau ditolak, mereknya itu tertolak gitu. Jadi biasanya saya dengan klien-klien itu mendaftarkannya terpisah. Jadi logo dan tulisan itu digabung, jadi etiket merek dan slogan terpisah. Karena slogan itu bisa berubah dari tahun ke tahun. Kita lihat kalau slogannya suatu bank gitu ya, itu bisa berubah. Tapi kalau merek tetap gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, merek adalah satu kunci dalam keputusan bisnis ya, mempunyai nilai ekonomi, aset bisnis dalam perusahaan.
adalah bisnis image atau goodwill dan reputasi. Jadi dengan merek itu orang bisa tahu, misalnya orang beli TV merek Sony itu pasti jelas kualitasnya gitu. Kemudian orang beli apa misalnya Polytron, nah bisa di bawah itu gitu ya. Dulu ada namanya misalnya Digitech. Nah, jadi merek itu merupakan juga kelihatan terukur standarnya gitu ya. Jadi biasanya sebanding gitu ya. Jadi kalau merek Sony misalnya harga TV gede itu 10 juta, umurnya juga bisa puluhan tahun. Tapi kalau mereknya yang murah di bawah itu 5 juta, harganya juga umurnya juga cepat gitu. Jadi merek itulah penting karena ada image di situ ya. McD, coba Anda kalau mau beli merek McD, berapa nilainya? 1M pasti nggak dilepas gitu ya. Nah, 10M pasti juga nggak dilepas. Itu mungkin harganya udah ratusan miliar atau mungkin 2 triliun barangkali. Merek McD saja. Gitu. Oke, lanjut. Nah, saya membahas ini sebenarnya dalam kerangka haki ya. Jadi sebenarnya ilmu haki itu ada banyak sebenarnya. Tapi orang taunya ada ilmu hak paten gitu ya. Semuanya adalah hak paten gitu ya. Jadi merek juga dipatenkan, hak cipta juga dipatenkan, desain juga dipatenkan, itu sebenarnya salah kaprah sebenarnya menyebutnya. Paten itu adalah temuan teknologi. Nah di UPPKA biasa tuh 2KM itu nggak ada, jadi namanya paten itu jarang sekali tidak ada penemuan teknologi. Jarang kita mendengar bahwa UMKM menemukan Bluetooth gitu ya, nggak ada lah gitu ya. Nah ya paten itu penemuan teknologi. Jadi yang kita bahas ini adalah kalau sedikit saya sampaikan bahwa hak itu ada 7 bidang ya. Di atas itu adalah copyright atau hak cipta. Kemudian di bawah itu adalah industrial property, itu ada paten, ada merek dagang, ada desain industri, ada 3 lagi itu mungkin tak terlalu terkenal ya, desain transaksi terpadu, rahasia dagang, pada varietas tanaman. Nah, kita bahas dari 7 itu adalah merek dagang. Ini sesuatu yang terpisah sebenarnya dari paten, terpisah dari hak cipta, terpisah dari desain. Oke, lanjut. Nah, dalam suatu barang misalnya, dalam suatu gadget, itu banyak unsur haki di situ gitu ya. Coba diklik, ini salah satunya adalah satu gadget ini mereknya Acer, itu mereknya gitu. Coba diklik Mas, barangkali bisa muncul. Diklik bisa? Di enter atau diklik ya, nggak bisa ya. Oke. Nah mungkin nanti saya jelasin aja, bisa sebenarnya ada tulisan di sampingnya itu ya. Jadi Acer itu mereknya, kemudian nah itu muncul ya mereknya Acer, kemudian desain industrial, desain keseluruhannya, desainnya gitu ya. Dulu kan pernah ada muncul desain handphone BlackBerry gitu ya. Semua orang tiru ya desain BlackBerry. Nah, pada itu ada perlindungannya gitu. Tidak semena-mena seseorang itu bisa meniru desain mobil, desain motor, desain apa itu nggak bisa ditiru. Gitu. Kemudian ada patennya, adalah penemuan teknologinya. Kemudian ada DTLSD-nya adalah IC-nya, kemudian hak ciptanya ada software di dalamnya. Jadi yang paling di sini adalah mereknya. Jadi dengan merek itu orang tahu kualitasnya. Lanjut. Nah, kekayaan itu sebenarnya banyak ya. Ada kekayaan bergerak, itu sebenarnya bisa diklik aja Mas, lanjut aja, klik. Nah, itu ada kekayaan properti yang bergerak, kemudian kekayaan tidak bergerak itu adalah tanah, dan kekayaan intelektual adalah sumbernya tidak perlu uang sebenarnya. Ya. Kekayaan intelektual itu adalah desain, kreasi, inovasi, itu yang kita kejar sekarang. Tapi kalau kekayaan yang di atas itu semuanya perlu duit gitu ya. Yang ketiga itu nggak perlu duit. Lanjut terus. Nah, itu kalau diklik seperti itu, ya lanjut saja. Nah, mungkin ada pertanyaan bagi teman-teman barangkali ya. Sering menemukan simbol-simbol seperti ini. Apa sih gitu ya? Pasti juga ada yang bingung barangkali. Apa sih itu? Ada C, ada R, ada TM gitu. Apa sih bedanya? Nah, mungkin kali ini saya bisa jelasin sedikit. Semoga ini tidak salah ya. Tapi secara umum saya sudah sampaikan, pernah saya sampaikan juga. C itu adalah copyright, jadi hak cipta gitu ya. Hak cipta itu adalah sesuatu yang kita ciptakan seperti lagu, buku, itu dia sistem perlindungannya adalah begitu dia dipublish, dia automatically terlindungi. Ya, misalnya nih Ibu Felicia bikin lagu misalnya gitu ya. Kemudian hari ini Bu Felicia menyanyikan di depan kita semua ini walaupun online, itu otomatis dilindungi, udah nggak perlu daftar gitu. Nah, itu buku, lagu sama seperti itu hak cipta. Nah, kalau merek itu kan R itu adalah artinya register. Itu untuk merek. Nah, itu ada style Eropa. Jadi kalau R itu adalah style Eropa, ada lagi yang TM. Sebenarnya sama ya. TM itu adalah trademark, register juga. Tapi itu adalah style Amerika. Nah, kita cenderung mana? Kita cenderung di style Eropa. Jadi kalau ada yang R gitu, itu harusnya merek itu udah terregister. Ya, jadi ada juga sih orang yang iseng mereknya belum didaftar tapi dikasih R gitu, bisa juga gitu ya. Itu sebenarnya buat nakutin aja gitu. Padahal itu kalau dicek, kalau cek manusia pasti ketahuan gitu ya. Jadi ya itu nggak apa, itu akal-akalan orang-orang.
Oke, lanjut. Nah, sebenarnya apa sih definisi merek itu gitu? Ini sebenarnya definisi ini seperti ini. Merek adalah kreasi berupa tanda ya. Tanda itu bisa berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf ya. Ada huruf-huruf ya, bukan satu huruf nggak boleh. Angka-angka, satu angka juga tidak boleh. Susunan warna atau kombinasi dari semuanya yang memiliki dia pembeda. Jadi tujuan merek itulah pembeda. Misalnya sama lah kita seperti manusia juga ada nama gitu ya. Ini namanya si A, si B, si C gitu. Tapi kalau manusia masih bisa namanya sama gitu kan. Nah, tapi dicirikan lagi, ini si A yang mana? Oh, si A yang gemuk. Ya, gemuk juga banyak gitu. Nah, kalau merek enggak, dia lebih khusus gitu. Jadi dia memiliki dia pembeda, digunakan dalam pedagang barang dan jasa. Jadi kata kuncinya adalah merek itu pembeda. Ya, nama salon misalnya salon Ibu Dewi gitu misalnya. Itu hanya satu di Indonesia, nggak ada lagi yang lain. Nggak boleh ada dua. McD itu prinsipalnya dari Amerika ya satu gitu. Nggak bisa orang Indonesia memiliki McD. Paling franchise-nya yang kita punya. Oke, lanjut. Nah, contoh dari gambar-gambar itu adalah bisa logo yang, saya maksud logo itu ya. Foto sendiri boleh ya. Kalau kita pede boleh, kayak ayam goreng Suwarti itu dia pakai foto dia sendiri. Karena dia pede dengan tampilannya dia. Gitu. Lukisan juga boleh. Toyota itu dibikin sendiri ya, di-create. Nama orang juga boleh, misalnya Permadi Cafe itu boleh. Nama kota juga boleh, Batavia Cafe, Hitachi juga boleh gitu. Nah, foto ini bagi yang pede bisa tampil fotonya kayak Boberek atau ayam goreng Suwarti atau yang lain gitu. Tapi kalau yang nggak pede ya nggak juga ya. Dia pakai simbol atau karikatur juga boleh. Lanjut. Nah, kemudian kata sifat juga boleh ya. Misalnya Preti Salon boleh ya, Bangga Putih 81. Kereta api ini maksudnya bukan nama kereta api ya. Kereta api itu bisa dipakai merek korek api gitu. Boleh pakai kereta api gitu ya. Kayak misalnya merek kopi kapal api itu boleh gitu ya. Atau merek kecap namanya mereknya kapal gitu. Boleh-boleh saja gitu. Yang nggak boleh itu adalah kalau barangnya kecap, mereknya kecap juga gitu, itu nggak boleh. Nah, bukan basa-basi ini adalah slogan Lipo Kata Ciptaan, ABC misalnya merek baterai, GS merek aki, AA, LG itu merek-merek yang memang boleh. Ya, kalau satu huruf, satu kata, satu huruf, satu angka tidak boleh. Lanjut. Nah, angka-angka juga boleh ya, ada 234, 480, ada taksi gitu. Nah, pertanyaannya ada satu operator yang angka 3 gitu ya. Kenapa kok boleh? Tadi kan prinsipnya satu huruf satu angka tidak boleh. Ini angka 3 kenapa boleh? Nah, dia angka 3 standar yang tidak boleh. Tapi kalau angka 3 yang tri itu operator itu jadi boleh karena angka 3 tidak standar. Di sana sudah ada gabungan warna, di sana sudah ada gabungan lukisan di dalamnya, tiganya juga gemuk, itu jadi boleh. Ya, tapi kalau angka 3 tok, jadi bingung nanti kalau dengan nomor urut 1, 2, 3, yang merek yang mana gitu kan. Nah, itu. Oke, lanjut. Sebentar, ini ada satu ya. Susunan warna juga boleh di bawah ya. Susunan warna juga boleh. Kemudian, tapi kalau bendera tidak boleh ya. Bendera suatu negara tidak boleh. Ini yang merah biru itu bukan bendera, tapi adalah susunan warna. Lanjut. Nah, kemudian juga ada kata dan warna. Ada Tiger, ada Sprite, gabungan kata dan warna juga. Dulu ada kasus juga Oreo ya, yang mirip dengan produk Rodeo. Nah, itu sampai orang juga coba meniru-niru Oreo yang terkenal dengan Rodeo. Akhirnya sampai ke pengadilan ya. Jadi jangan coba-coba mungkin UMKM atau UPPKA mencoba meniru-niru merek, jadi nanti dikasuskan nanti, jadi repot. Lanjut. Nah, ini ada nih contoh-contoh yang katanya sih orang-orang kita kreatif gitu ya. Jadi Starbucks itu udah dibikin bermacam-macam ya. Kalau dilihat ada lagi turunannya tuh. Orang kita katanya kreatif ya, tapi nggak begitu. Kreatif itu nggak begitu gitu ya. Kalau kreatif begitu ini kreatif cemen lah gitu istilahnya. Anak kecil juga bisa gitu ya. Nggak perlu desain grafis ya. Anak STK juga bisa ini kalau cuman seperti ini gitu ya. Starbucks jadi dibikin ada yang ketabrak kopi gitu. Ada yang ganti. Jadi pokoknya dibikin mirip-mirip gitu ya. Kalau dari kejauhan, wah itu udah Starbucks, ternyata deket bukan gitu ya gitu. Ada Star Wars, ada Starbung. Pecel lele pun coba meniru ya. Pecel lele itu jadi kasus kalau nggak sekarang. Jadi dia meniru lingkaran hijaunya itu. Ya. Nah, jadi ada lagi yang paling parah bahwa itulah Starbucks.
Starbucks-nya jujur banget, Starbucks kopi gitu. Nah biasanya hal begini itu oleh Starbucks-nya sendiri, kalau dia masih kecil tidak mengganggu omset dia, ya mungkin dia bayarin gitu ya. Tapi kalau udah gede mengganggu ya juga ya asetnya. Jadi jangan coba-coba mencoba meniru-niru kreativitas sendiri. Ya lanjut, McD juga seperti itu. Contoh, ada lagi Mr. Mahmud, ada lagi McDonald. Nah, ya kan McDonald dibikin McDonald. Ada lagi Aldonald, ada lagi Madonald. Kreatifnya ini ada yang di luar juga ada, bukan hanya kita ya. Di luar juga seperti itu gitu. Ini suara saya masih terdengar? Ini mungkin agak tidak stabil internet. Masih dengar? Terdengar, Pak. Masih ya, oke. Soalnya di ini tertulis agak tidak stabil internetnya. Nah ini ya contoh-contoh yang nggak begitu ya, kreatif itu nggak begitu. Itu meniru, itu menumpang ketenaran merek orang lain. Ya boleh saja mungkin suatu di awal-awal boleh jalan laris, tapi lama-lama nanti digugat, nah siap gitu. Oke lanjut. Nah persamaan bunyi juga nggak boleh ya. Itu ada misalnya aci, aci atau singkatannya sama nggak boleh, walaupun kepanjangan berbeda nggak boleh. Clean misalnya merek sabun misalnya di sebelah kiri itu ada clean, di tengah itu ada clean, di kanan juga clean. Nah kan ucapannya sama tuh nggak boleh ya. Jadi McDonald, Mac itu MC, Anda bikin MEK gitu, Mac nggak boleh juga gitu ya. Nah, lebih parah lagi meniru separuh juga nggak boleh. Misalnya ada merek sarung Gajah Manggis, Anda bikin merek sarung gajah tok nggak boleh juga, atau manggis tok nggak boleh gitu ya. Misalnya ada lagi gajah duduk ya. Nah, kenapa harus meniru gajah gitu? Kenapa nggak bikin kucing lari aja gitu atau apa gitu ya? Atau tikus kejepit gitu. Jadi nggak usah meniru yang lain gitu. Jadi tapi itulah kadang-kadang pengusaha kita tuh kreatif seperti itu. Lanjut. Nah kemudian juga ini ada kasus juga, ini minuman kesehatan kalau nggak salah ya. Jadi walaupun hurufnya berbeda, Botman sama Bison itu, tapi dia mencoba meniru gambarnya, ya, itu kayak gambar banteng gitu ya. Itu juga ini jadi kasus juga, gitu ya. Jadi meniru itu walaupun kadang-kadang UKM suka bilang, lo kan beda, Pak, ya, tulisannya beda, ya. Saya bilang kalau tulisannya beda, kalau ucapan sama nggak bisa, ya. Atau tulisannya beda, tapi gambarnya mirip, nggak boleh juga, gitu ya. Atau seperti misalnya ada gambar kepala macan, ya, misalnya merek sarung. Di sana juga ada merek sarung juga kepala macan. Itu pengucapannya sama, ya, kepala macan dan kepala macan. Itu juga nggak boleh. Lanjut. Nah ini ada contoh beberapa. Saya kemarin kurang sempat juga melihat contoh merek dagangan di BPKA ya. Tapi memang di sini saya lihat di beberapa contoh ini belum ada UPPK-nya sendiri. Ini rencana mah kita mau daftarkan UPPK itu adalah milik kita gitu ya. Nanti saya mau daftarkan juga sebagai asosiasi. Nah kemudian di sini ada teh gaharu Albay. Nah ini udah oke lah ya, Albay-nya yang kita daftar lah Albay-nya. Yang lain itu nggak ada ya. Jadi teh gaharu itu mungkin misalnya teh kelor gitu ya, itu kan jenis gitu ya, teh gaharu atau teh apa gitu. Nah yang penting merek itu adalah Albay-nya. Nah ini bisa nih kita daftarkan kalau Albay. Nanti kita cek dulu apakah merek Albay itu sudah terdaftar nggak untuk teh. Kalau sudah ada yang mendaftarkan, artinya Albay itu tidak bisa didaftarkan. Nah ini kadang-kadang UPPK nggak tahu ya. Jadi kadang nanti mungkin ada teman saya juga nanti pakar branding udah langsung aja promosi gitu ya. Ternyata belum daftarin gitu. Nah ini bahaya. Udah gede begitu daftarin ditolak. Nah harus ganti merek. Nangis gitu. Biasanya nangis. Wah, ada suka yang bilang, Pak saya udah 3 tahun, udah gede, nama udah terkenal. Ya kenapa nggak daftar? Ya saya nggak tahu. Begitu daftarin nggak bisa. Nah kalau dipakai juga sanksinya apa? Ya suatu saat bisa digugat sama orang. Ya kan artinya percuma kita membranding, nanti ada teman saya juga menjelaskan membranding, membesarkan merek orang lain artinya gitu kan, bukan merek kita sendiri gitu. Sama aja kita kayak membangun rumah mewah di tanah orang lain. Nah seperti itu kasusnya. Lanjut. Nah ini juga ada kreasi anyaman waktu Diva Kreasi. Ya ini sudah oke ya, nanti tinggal dicek aja mereknya.
Kemudian ada juga Roya, ini ada keripik-keripik, ini beberapa contoh aja ya, saya lihat PPKA dari berbagai provinsi, nanti kita bisa daftarkan gitu. Tapi emang lebih baik memang kita daftarkan dulu baru kita pasarkan, ya jangan pasarkan dulu baru daftar, nanti kebalik, ya nggak bisa gitu. Oke lanjut. Putus-putus Pak Eri. Berapa lama pelindungan merek itu ya? Jadi 10 tahun. Ya, cukup lama lah. Kita perpanjang per 10 tahun. Kemudian kalau ada pemohon asing yang ada di, kan ada juga produk asing yang ada di Indonesia. Itu dia juga daftar. Ya, dia pasti pakai konsultan gitu ya. Nah, kemudian wajib menyatakan memiliki tempat tinggal kuasa sebagai kuasa hukum di Indonesia. Jadi kalau orang asing yang ada barang di sini, dia juga harus daftar. Ya, karena kalau nggak daftar, dia suka juga ditiru sama merek lokal. Ya, malah kadang-kadang juga didaftarkan oleh orang lokal, nanti suatu waktu orang asingnya yang kelabakan. Bisa juga begitu. Gitu. Oke lanjut. Nah, merek itu ada dua ya. Jadi ada merek dagang, itu adalah merek itu barang, dan ada merek itu jasa ya. Jadi merek dagang itu misalnya Adidas tadi misalnya. Jelas mereknya itu nempel di barangnya, ya di sepatunya. Jadi Adidas. Nah, merek jasa apa? Itu nggak ada barangnya ya, nempelnya di jasanya, misalnya ABC Salon gitu ya. Itu artinya nama salonnya ABC, jasanya gitu ya, tapi barangnya nggak ada. Kalaupun dia punya lotion atau apa merek ABC, itu daftar lagi di kelas barang. Nah, itu yang membedakan antara merek dagang dan jasa. Kemudian merek itu ada juga klasifikasinya, ada 45 kelas. Kelas 1 sampai kelas 34 adalah merek itu barang, ada barangnya. Kelas 35 sampai 45 adalah itu jasa. Lanjut. Dilanjut, Mas. Oke. Nah, ini beberapa contoh aja. Nanti mungkin bisa dipelajari. Saya nggak mungkin detail ya. Nanti ada pertanyaan. Jadi kelas 1 ada pupuk, kelas 3 ada pembersih, sabun-sabun, parfum, kelas 3. Kelas 5 itu obat-obatan. Misalnya orang daftar Bodrek atau apa gitu, Panadol itu daftar kelas 5. Dan seterusnya ada kelas 10, kelas 12, 16, 18, 25, 29, 30. Yang paling banyak itu adalah kelas 30. Ya, di situ ada kopi, teh, gula, kue-kue, makanan semua kuliah itu di 30 gitu ya. Kemudian yang tadi yang frozen itu di 29 ya, kayak bakso diawetkan, sosis diawetkan kelas 29. Kalau satu lagi yang paling banyak adalah fashion ya. Jadi kelas 25 itu pakaian, topi, sendal, sepatu itu masuk ke 25. Lanjut. Nah, itu kelas 32 jus, kelas 34 merek rokok. Kemudian jasa itu ada 10 ya. Jadi misalnya nama toko itu kelas 35, nama bank kelas 36, nama bengkel kelas 7, nama jasa administrasi kelas 38, traveling 39, persatu itu pendidikan, kedua jasa konsultan, kemudian 43 yang banyak juga nih, kafe, nama resto itu kelas 43. 44 adalah jasa kesehatan, misalnya rumah sakit dan lain-lain. Lanjut. Nah, bagaimana mengurus merek ini gitu ya? Tahapannya seperti apa gitu. Nah, saya juga memang sudah melayani klien-klien untuk mendaftar merek. Jadi, pertama pemohon atau UMKM menentukan dulu mereknya apa, ya. Mereknya apa? Nah, kemudian tentukan kelasnya, ya. Nanti bisa dicek di dgip.go.id. Kemudian cek awal merek. Jadi, merek itu ditentukan artinya ada tulisannya, ada logonya, gitu ya. Itu harus siapin. Ya, boleh singkatan nama anaknya itu lebih unik biasanya. Biasanya nggak ditolak. Tapi kalau udah niru-niru biasanya agak ditolak. Nah, kemudian cek awal dulu, bisa melalui konsultan atau bisa juga di webnya DGIP. DGIP itu adalah Direktorat Jenderal Intelektual Properti. Itu direktorat di kehakiman, ya. Nah, di situ bisa dicek awal mereknya. Nah, kalau sudah terdaftar, maka harus diganti, nggak bisa. Tapi kalau belum, kita bisa lanjut, ya. Nah, pendaftarnya boleh pribadi boleh, badan hukum boleh. Kalau pribadi cukup KTP saja. Kalau badan hukum tentu ada akte notaris dan KTP direktur. Nah, kemudian nanti saya siapkan surat kuasa, kemudian ada invoice, ada biaya. Nah, kemudian nanti saya email ke klien juga nanti print tanda tangan, di scan PDF, balik ke saya, dana ditransfer, udah saya daftarkan. Udah dapatlah bukti daftar. Nah, itu udah aman gitu ya. Anda boleh
berjualan gitu. Lanjut. Nah, untuk mendaftar bukti, nah ini bukti daftarnya seperti ini. Dulu kita ada Wiraka, kita daftarin juga. Ini untuk mendapatkan bukti ini nggak lama ya, paling sehari 2 hari udah jadi ya. Artinya kita daftarin dulu, dapat ini baru kita jalan gitu. Jangan kita launching terus cek awal tadi gitu ya. Ini ibarat orang masuk hutan, kalau langsung masuk aja nanti bisa ada ular, ada harimau gitu kan. Tapi kalau dicek dulu, ini ada ular di sini, kita cari jalan lain gitu. Ini ada harimau di sini, kita cari jalan lain. Nah, ada juga klien saya mendaftarkan kebab misalnya gitu ya. Kalau kita pabrik kebab, ternyata memang ini ditolak. Ya. Pabrik kebab itu sama aja kayak orang daftar pabrik bakso gitu kan, seperti itu gitu. Nah, harusnya pabrik kebab itu ada namanya, misalnya pabrik kebab Pak Abdullah atau pabrik kebab ABC gitu ya. Nah, kalau seperti ini nggak bisa, pabrik kebab itu nggak bisa gitu. Jadi harus jelas gitu ya. Jadi bisa aja ditolak seperti ini. Ini contoh yang ditolak. Lanjut. Nah, kemudian surat tolakan itu seperti itu contohnya. Dulu pernah juga merek saya ditolak, tapi dari yang ditolak itu lebih 95% diterima gitu ya, yang ditolak itu sedikit. Gitu ya. Nah, misalnya ada Kopi Naga, itu penolaknya adalah saya mengajukan merek Kopi Naga Nusantara misalnya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ditolak oleh yang namanya Naga, kopi juga gitu ya. Saya Kopi Naga Nusantara, penolaknya Naga. Akhirnya saya mengajukan sanggahan gitu kan, bahwa menurut saya itu nggak sama, beda gitu kan. Nah, tapi akhirnya diterima, sanggahan kita diterima, akhirnya lanjut, dia dapat sertifikat. Lanjut, Mas. Nah, ini contoh klien saya yang dapat sertifikat. Ini kebetulan ada klien Excel Asiata. Ini merek untuk Digibis gitu ya. Ini mungkin produk dia adalah lebih ke telekomunikasi. Mungkin kenal ya PT Excel Asiata, seperti Indosat itu, seperti itu. Lanjut lagi, ini contoh sertifikat merek maksud saya gitu. Lanjut. Nah, ini berlaku 10 tahun ya, lanjut. Nah, kita sampai ke kesimpulan ya. Nah, jadi haki itu merek itu penting ya. Karena kalau nggak ada merek, kita gimana mau promosi gitu ya. Kita nggak bisa promosi untuk merek kita gitu. Ya, belilah bakso saya betul seperti ini, tapi nggak ada mereknya, bingung. Kemudian ini juga ada aturan pengaturan kinerja berpengaruh pada pembangunan ekonomi. Haki untuk pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja, mendorong perubahan kualitas manusia. Jadi dengan keteraturan pendaftaran merek itu juga menumbuhkan omset yang bagus, penegakan hukumnya juga gampang, kemudian juga promosi juga lebih jelas gitu, sehingga nanti ekonomi tumbuh dan karyawannya juga bisa sejahtera. Gitu. Mungkin itu ada lagi barangkali di sini, coba lanjut lagi Mas. Sudah habis ya. Jadi mungkin itu paparan dari saya. Nanti untuk detailnya mungkin kita tanya jawab, yang barangkali ada yang belum puas, balik bisa